Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Imdat Robani dari kelas D Teknik Teknologi Informasi. Nah, ini pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknisi komputer, yaitu troubleshooting. Proses pemecahan masalah materi ini menjelaskan langkah-langkah sistematis untuk mendiagnosis, memperbaiki, memverifikasi, dan mendokumentasikan masalah pada komputer. Mari kita mulai dari dasar mengenai apa itu troubleshooting. 1. Introduction to Troubleshooting. Pemecahan masalah komputer membutuhkan pendekatan yang terorganisir dan logis. Masalah bisa muncul ketika komputer sedang digunakan, saat melakukan pemeliharaan preventif, atau saat pelanggan menghubungi Anda dengan keluhan tertentu. Pendekatan troubleshooting dan terstruktur membantu Anda mengeliminasi kemungkinan penyebab, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun solusi terbaik. Seorang teknisi akan semakin mahir seiring waktu karena setiap kasus harus menambah pengalaman dan dalam mengambil langkah cepat dan tepat. Catatan penting: sebelum memulai troubleshooting, pastikan perlindungan data. Beberapa perbaikan seperti mengganti hard drive atau reinstall OS potensi menghapus data. Jika tidak ada backup, teknisi bisa dimintai tanggung jawab. 2. Data backup. Perjanjian data. Backup adalah salinan data yang disimpan di media lain atau cloud storage. Sebelum melakukan perbaikan, verifikasi apakah pelanggan memiliki backup. Pastikan hal-hal berikut. 1. Tanggal backup terakhir. 2. Isi data yang dicadangkan. 3. Keutuhan data. 4. Media backup tersedia. 2. Isi data yang dicadangkan. 3. Keutuhan data. 4. Media backup tersedia. Jika pelanggan tidak memiliki backup, mintalah formulir pelepasan tanggung jawab yang berisi izin melakukan perbaikan tanpa backup, pernyataan bahwa teknisi tidak bertanggung jawab atas kehilangan data, dan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Troubleshooting proses. 6 langkah utama. Berikut 6 langkah resmi dalam proses pemecahan masalah. Langkah 1. Identify the problem. Identifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dari pelanggan, perangkat, gejala error. Gunakan etika percakapan. Ajukan pertanyaan jelas. Tidak meremehkan. Tidak menggunakan jargon. Tidak menyalahkan pelanggan. Langkah 2. Establish the theory of probable cause. Buat daftar penyebab yang mungkin, memulai dari yang paling sederhana. Perangkat mati.
stop kontak off, sur protector off, kabel longgar, media boot salah, urutan push BIOS tidak benar. Jika perlu, melakukan reset dari log, internet, atau manual. Langkah 3, test the theory. Uji setiap teori dari yang paling mudah. Cek tombol power. Cek stop kontak. Cek sur protector. Cek kabel. Cek drive boot. Cek BIOS. Jika semua teori gagal, buat teori baru. Jika tetap tidak menemukan penyebab, eskalasi ke teknisi yang paling berpengalaman. Langkah 4. Establish a plan of action and implement the solution. Setelah penyebab ditemukan, buat rencana perbaikan. Prioritaskan solusi yang cepat dan mudah. Terapkan satu persatu. Jika gagal, kembalikan perubahan dan coba solusi lain. Selalu pertimbangkan kebijakan perusahaan sebelum menerapkan perubahan. Langkah 5. Verify full functionality and implement preventive measure. Setelah perbaikan berhasil, pastikan sistem bekerja normal. Lakukan langkah pencegahan. Contoh verifikasi: restart komputer, buka beberapa aplikasi, cek internet dan jaringan, cek printer, cek semua perangkat yang terhubung. Pastikan tidak ada error. Mintalah pelanggan mengkonfirmasi bahwa masalah telah teratasi. Langkah 6. Document the finding, action, and outcome. Setelah selesai, dokumentasikan deskripsi masalah, langkah perbaikan, komponen yang diganti, waktu pekerjaan, verifikasi dengan pelanggan. Dokumentasi membantu teknisi lain di masa depan untuk melihat riwayat perbaikan. 4. Common problem and solution for PC. Hardware problems. Masalah umum meliputi storage device, kabel longgar, format salah, BIOS salah, media rusak, motherboard dan komponen internal, kabel longgar, komponen rusak, driver salah, update bermasalah, power supply, PSU rusak, watt tidak cukup, CPU dan memori,
instalasi salah, BIOS salah, pendinginan buruk, kompatibilitas rendah, display, kabel longgar, driver rusak, pengaturan salah, dead pixel, layar berkedip, tampilan distorsi. Itulah penjelasan lengkap dan terstruktur untuk materi troubleshooting proses, meliputi seluruh sebab dari pengantar, langkah troubleshooting, masalah umum, hingga lab penggunaan multimeter dan perbaikan hardware. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.